Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, baik mungkin kita sudah di jam 10. Kita buka dulu ya teman-teman ya sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung gitu. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat happy weekend ya teman-teman ya. Kebetulan untuk kegiatan webinar kita yang biasanya kita adain rutin ya tiap bulannya. Nah, pada pagi hari ini kita adain di hari Sabtu jam 10 ya untuk membahas beasiswa yang lagi buka sekarang nih yaitu beasiswa LPDP teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini sambil kita nunggu teman-teman yang lain join, kita sapa dulu kali ya untuk apa namanya narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Kak Kintan gitu. Halo, selamat pagi Kak Kintan. Halo, halo, pagi. Suaraku terdengar ya? Oke, Mhm. terdengar Kak. Oke, sebelumnya mungkin, Oke. oh ya teman tadi aku belum perkenalan ya, sama sekalian untuk Kak Kintan, perkenalkan nama saya Sofia, bisa dipanggil Kak Sofi ataupun Sofi juga boleh, silakan ya teman-teman ya, bebas. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman, kita nanti akan sharing bareng Kak Kintan nih, awardee beasiswa LPDP yang sekarang lagi kuliah di Australia gitu. Mungkin gimana nih Kak Kintan? Sehat? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah baik kabarnya. Kak Kintan sekarang lagi di Australia atau lagi di Indo nih Kak? Masih di Indo, aku libur kan sampai tanggal dua puluh Hmm. tiga, jadi masih di Indo. Nanti flight belasan. Oke, berarti lagi masa liburan ya Kak ya kalau sekarang ya? Oh, betul. Oke, betul. Jadi pas banget nih akhirnya di masa liburan bisa sharing bareng sama teman-teman Flip Education gitu. Oke, baik teman-teman, mungkin nggak usah berlama-lama ya. Kita sambil jalan, sambil nunggu yang lain join, mungkin teman-teman bisa siapin nih catatannya biar dapat informasi-informasi menarik dan juga penting ya. Karena kan LPDP yang tahun 2026 tuh banyak skema yang baru. Habis itu mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih terkait dengan detailnya gitu. Kalau dari Kak Kintan dulu nih mungkin, kalau pengalaman Kak Kintan waktu daftar beasiswa LPDP yang dulu waktu Kak Kintan daftar sama yang sekarang gimana nih Kak? Lihat yang LPDP tahun 2026. Oke, untuk pas tahun aku LPDP Mm-mm. sebenarnya secara jalur tuh masih sama ya, similar. Tapi memang cara pendaftarannya yang dibedakan sekarang kalau paling mencolok menurut aku itu kalau dulu universitas itu kita masih benar-benar bisa milih mau major apa aja, tapi sekarang terbatas gitu pilihannya dan memang katanya kan kalau sekarang prioritinya STEM gitu ya. Kalau dulu aku masih imbang STEM dan Science gitu. Jadi itu yang ngebedain sih. Kalau dari secara administrasi itu masih sama sih. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi Heeh. ada gambaran nih teman-teman. Nanti kita akan bahas terkait dengan skema LPDP yang tahun 2026, terkait dengan STEM dan juga yang share kayak gitu. Oke teman-teman yang baru join nih, kira-kira dari mana aja nih teman-teman? Dari Jakarta kah, Surabaya kah? Mungkin bisa sambil ditulis di kolom chat ya teman-teman ya. Sambil sapa-sapa dulu gitu, boleh. Oke Boleh, boleh. Kak. Dari mana? Oke, oke. Kalau Kak Kintan dari mana nih? Tadi belum tanya nih di Indonesia. Aku dari Jawa Tengah. Ada nggak yang dari Jawa Tengah? Gimana nih Aku, teman-teman? Ada yang dari Jawa Tengah nggak? mm-mm. Ini kayaknya Tulungagung, Jawa Tengah ya. Riki, yang lainnya beda-beda. Oke, baik. Mungkin langsung, ini ada dari Lampung. Lampung, Wih, oh iya mantap dari sekali. Lampung. Yang lain dari mana nih teman-teman? Wah, dari Aceh, jauh-jauh ya teman-teman ya. Jauh-jauh. Jakarta, Oh, Bandung, Bengkulu, wih mantap banget nih teman-teman. Jadi meskipun kegiatannya Zoom meeting nih Kak, kita tuh emang tiap bulannya tuh rutin gitu untuk ngadain mentoring ataupun webinar bareng di beasiswa untuk sharing bareng kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Kintan, sepenuhnya aku berikan Kak Kintan untuk sharing ke teman-teman gitu. Boleh di-share dari Kak Kintan atau dari aku nih? dari aku nggak apa-apa. Bentar. Oke, boleh Kak. Share screen. Udah terlihat ya? Sudah Kak, terlihat. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekali lagi salam kenal ya, aku Kintan. Nah, untuk ini aku sekarang ada nggak yang rencana untuk daftar LPDP selain periode ini?
BTW. Oke. Oke, aku langsung mulai aja ya. Jadi, sekali lagi salam kenal ya teman-teman. Di sini aku mau jelasin dan sharing terkait dengan LPDP gitu, tentang perjalanan aku kayak gimana, terus ngenalin skema baru yang ada di LPDP seperti apa, dan strategi seleksinya kayak gimana gitu. Nah, aku dapat LPDP itu di tahun 2023, teman-teman. Ini kampus aku sekarang, yaitu University of Queensland. Kayak gitu. Nah, sekali lagi kenalin, aku Kintan Nuromadona, Master of Biotechnology di The University of Queensland. Jadi dulu kenapa milih universitas ini? Karena memang universitas ini ya terdaftar di LPDP itu sendiri. Kemudian selain terdaftar di LPDP sendiri, ada banyak banget reason kenapa aku akhirnya memilih universitas ini sebagai tujuan akhir aku. Nanti aku sharing di slide-slide berikutnya. Dan gimana setelah masuk, apakah tepat gitu? Aku kan sekarang semester 3. Sekarang kalau ditanya apakah tepat memilih universitas ini, tentunya Alhamdulillah, semua kurikulum dan target-target yang pernah ditulis di ISAI masih linear dengan universitas pilihan aku dan major yang aku pilih gitu. Tapi memang ternyata it beyond expectation gitu, teman-teman. Lebih susah dari struggle sebelum dapat LPDP kalau bisa dibilang kayak gitu. Cuma ya karena sudah menjadi worthy dan ini merupakan responsibility gitu, jadi akhirnya aku menjalani lah mau nggak mau gitu ya. Semoga bisa memberikan yang terbaik gitu sih. Tuh, nah kita langsung aja teman-teman masuk ke skema dari LPDP. Untuk skema dari LPDP ini ada dua jenis dan dua jenis ini dibedakan dua bidang yaitu share, social humanity, art for people, religious studies, economics, sama satunya lagi STEM, industri strategis. STEM ini kan science, technology, engineering, sama matematik ya. Sebenarnya masih mencakup semua semua bidang sih kalau menurut aku. Cuma memang katanya sih kursi untuk STEM ini sekarang lagi lebih banyak gitu. Tapi menurut aku as long as apa ya istilahnya isai kita terus kemudian rencana kontribusi kita walaupun kita jurusannya share gitu yang tentang social humanities dan kawan-kawan menurut aku masih berpotensial untuk diterima LPDP kayak gitu. Jadi jangan karena wah banyak STEM nggak mau daftar dulu gitu. Padahal kalau kita mengambil share dan kita masukin atau linearitaskan dengan kebutuhan Indonesia saat ini atau program prioritinya sekarang masih possible banget untuk dapat LPDP kayak gitu. Lanjut. Nah, di sini aku mau menerangkan atau mendalami ya tentang STEM sama share ini. Jadi fokusnya menurut aku sih secara kalau dilihat gitu, kalau STEM kan of course ya keahlian teknis, sedangkan share ini kepemimpinan dan dampak. Kalau secara basisnya science and technology, kemudian kalau share itu sosial kebijakan dan kolaborasi. Jadi ada outputnya juga. Outputnya kalau anak STEM misal kayak aku itu ya innovation atau riset atau bentukannya bisa produk, bisa mesin, bisa gitu. Sistem tapi memang kalau share ini benar-benar ya ke program, ke kebijakan kayak how to industri atau secara sistem berjalan gitu kan ya. Terus ini ya kita bisa lihat secara kasat kayak background kita pas S1 apa sih kayak gitu. Sebenarnya bisa juga inline dan eh, nggak inline gitu. Sebenarnya aku juga S1 aku farmasi. Tapi sekarang S2 kan ambil bioteknologi kan. Itu kalau dibilang linear banget enggak gitu. Tapi kalau dibilang enggak linear juga ya masih ada keterkaitan gitu. Jadi aku hubung-hubungkan. Jadi tidak menutupi batas kalian untuk mendaftar sesuai apa yang kalian mau as long as kalian punya storyline yang memang menerangkan kenapa sih harus ambil ini kayak gitu. Terus untuk esai ini juga harus menyentuh teknik dan aplikatif. Kayak misal kita mau membuat produk apa atau kita mau bekerja misal di industri di bidang in- R&D atau di bidang quality control atau di lapangan itu seperti apa gitu-gitu. Sedangkan kalau share ini ya
harus benar-benar terlihat sistem yang akan diubah itu apa dan seperti apa kayak gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang pas di awal, apa sih yang benar-benar berbeda gitu di 2000 LPDP di 2026 ini. Kalau di panduan dulu, kalian bisa lihat daftar universitas itu banyak banget yang all subjects, all subject, all subject gitu. Sekarang benar-benar terbatas kayak misal kayak gini, Magister History ini bisanya misal di universitas ini kayak gitu. Kalau misal Universitas LSI itu bisa majornya apa aja gitu-gitu. Tapi sebenarnya di sini dibagi lagi, ada universitas unggulan, ada universitas luar negeri dan dalam negeri gitu. Tapi sama-sama sih secara sistem nanti kepenulisannya kebanyakan begini. Kalau misal industri, kalau ini kan aku sosial ya, history literature. Kalau STEM aku udah baca tuh kayak di sini ada hilirisasi. Hilirisasi itu majornya dibutuhkan apa aja, kemudian nanti universitasnya apa aja, negaranya mana gitu. Terus kayak misal selain hilirisasi ada digitalisasi. Di digitalisasi itu univ mana, fakultasnya apa gitu. Itu yang diperbolehkan. Tapi aku juga mau menekankan kalau memang kayak nggak nggak formalitas ya, tapi nggak sesempit itu kok gitu jurusannya. Jurusan yang diminta itu nggak sesempit itu. Kayak kalau kita search benar-benar gitu dibaca satu-satu ya masih luas gitu, masih potensial untuk mengambil jurusan apa aja gitu dan banyak pilihannya nggak sesempit itu gitu. Nanti ini semua bisa di-download di eh, guideline dari LPDP-nya. Nanti kalian bisa buka website LPDP kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, gimana sih strategi pemilihan universitas tujuan? Kan dari tadi tuh ada segitu banyak pilihan ya, ada banyak banget pilihannya. Jadi ini pakai strategi gitu, nggak bisa asal oh ada beberapa orang. Gini. Jadi strategi pemilihan universitas itu ada beberapa kayak gitu. Pertama, mulai dari masalah Indonesia. Benar-benar banyak yang bilang, wah keren ya, dapat misal Harvard gitu, based on ranking. Tapi kalau kalian nggak ngerti kenapa milih universitas itu, kayak gitu, kenapa harus di situ, apakah ini inline dengan aku, dan of course kontribusi, itu nggak match teman-teman. Jadi kayak misal dulu aku juga keterima di universitas-universitas lain, nggak cuma di universitas sekarang yang emang rankingnya lebih tinggi gitu. Tapi kan kita melihat ternyata bukan cuma itu aja parameternya gitu. Jadi benar-benar ya harus ditentukan kenapa di universitas itu dan eh, kedepannya akan seperti apa selama mengampuh di universitas itu dan bahkan pasca kita udah selesai di universitas itu mau gimana gitu. Jadi make sure the university-nya itu yang paling relevan dan linear sama visi misi kita itu. Terus kedua ada juga cocokkan cocokkan silabus dengan track record dosen atau lab. Jadi pastiin kalau silabusnya, track record dosennya itu benar-benar sesuai. Jadi kalian buka aja universitas webnya kayak misal aku udah University of Queensland, kalian di situ pasti ada di sana akan belajar apa aja. Misal aku bioteknologi akan belajar tentang plants for human health, akan belajar tentang chemical apa gitu-gitu. Jadi akan spesifik dan nanti bisa di-compare dengan universitas lain dari silabusnya kayak oh di universitas A nggak ada nih tentang tanaman untuk tumbuhan gitu. Oh di universitas ini cuma fokusnya ke misal diabetik atau apa gitu. Jadi memang jurusan di luar negeri ini sangat spesifik gitu. Dan jurusan juga pokok di dalam negeri juga sih ibaratnya S2 ini major-majornya lebih spesifik dibandingkan kalian S1. Jadi pastikan kalian compare-nya ya based on kurikulum juga gitu. Terus pastikan output studi jelas apa sih yang didapat dari univ itu, kemudian aplikasinya seperti apa sih, implementasinya seperti apa gitu. Terus ada juga akses jaringan dan ekosistem. Milih ya di mana kalian nggak cuma develop secara internal, tetapi secara eksternal dengan aktivitasnya kampus, kemudian juga eh, environment-nya seperti apa gitu. Kayak misal aku kenapa di Queensland dulu, karena juga dia banyak yang memang kolaborasi penelitiannya sama Indo. Terus
tanamannya kan aku ambil tanaman untuk kesehatan manusia. Tanamannya juga masih agak similar gitu sama Indo. Apa yang dikembangkan mereka masih juga dikembangkan di Indo gitu. Jadi dipikirnya beyond of ranking, beyond of kurikulum, tapi ada banyak yang bisa kita lihat juga. Kayak misal ada nggak sih dosen yang benar-benar linier sama eh, target kita, benar-benar dicari tuh nama-nama dosen. Apakah dosen ini eh, ada atau enggak dosen yang expert di bidang kita. Terus kemudian juga rencana tesisnya pastikan sesuai sama juga fasilitas dari kampus kayak gitu. Karena misal di aku tuh ada molek apa namanya lab untuk molekular bla 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 gitu-gitu. Tetapi di universitas lain nggak ada laboratorium tersebut. Jadi pastiin banyak parameter untuk kenapa milih universitas itu. Kayak gitu teman-teman. Aku lanjut. Sorry. Nah, untuk strategi lolos LPDP sendiri, bentar. Ut- untuk strategi lolos LPDP sendiri itu ada beberapa parameter. Yang pertama, aku mau make sure adalah bangun trajectory kayak nggak CV acak gitu, kayak loncat-loncat. Aku pas S1 nih, misal giatnya ngomongin tentang diabetes, tapi tiba-tiba nanti S2-nya mau misal ambil penyakit kanker gitu kan tidak ada linearitasnya gitu ya itu misal kalau di STEM tapi ya kalau di sosial juga begitu gitu jadi ah, benar-benar direnungkan gitu teman-teman apa yang kalian lakukan di masa lalu gitu dan nanti eh, sama proyeksi sekarang dan kedepannya akan seperti apa gitu jadi perenungan ini proses yang lama karena kan kita mencari apa yang akan kita lakukan dan geluti gitu dan kita harus approve kalau emang kita pengen banget nih ambil major ini tuh jadi benar-benar direnungkan sih kalian mau milih apa kayak gitu terus kemudian essay dokumen yang juga paling menentukan ya karena kan ini apa yang kita tulis adalah apa yang kita mau dan rencanakan gitu jadi kalau aku bilang ini salah satu poin yang lama gitu dan aku yakin mau daftar di major ini gitu karena ini tuh bener-bener satu paragraf aja even aku bisa ngabisin 2 minggu gitu pas dulu gitu. Jadi kan aku sambil kerja akhirnya sambil mau dicicil walaupun pas itu belum yakin untuk daftar LPDP langsung. Tapi kalian bisa mulai dari misal dari sekarang mau nulis apa sih yang masa lalu udah kalian lakuin sekarang dan kedepannya seperti apa. Jadi bisa nanti ditarik tuh garisnya atau ditarik benangnya ada keterkaitan atau enggak satu sama lain gitu. Itu jadi bahan untuk pertimbangan ke depannya kayak gitu. Terus TBS itu filter bukan penentu utama. Aku juga mau kasih tahu ke teman-teman TBS itu syarat yang penting untuk di LPDP kalau kalian belum punya LOA. Belum punya LOA. Ketika udah punya LOA itu letter of acceptance tanda kalian diterima di universitas kayak gitu. Itu nggak usah pakai TBS. Tapi kalau kalian belum punya tanda diterima, jadi kalian harus TBS. TBS itu tes bakat skolastik di mana ya kayak tes CPNS ya kurang lebihnya. Cuma ada tipikal-tipikal soal yang berbeda. Nah, ini tuh biasanya ada passing grade-nya, teman-teman. Tapi aku tekankan sekali lagi, kalau sebenarnya lewat passing grade itu udah nggak apa-apa gitu, nggak harus tembus sampai misal 200 kalau passing grade-nya 150. Cuma kan kita berusaha ya, semakin bagus semakin baik, tetapi kalau nggak bagus juga nggak apa-apa, asalkan lewat passing grade-nya kayak gitu. Kayak gitu, karena passing grade ini berubah tiap tahunnya, teman-teman, dan itu menyesuaikan nilai kita. Maksudnya nilai seluruh peserta diakumulasi, and then habis itu baru keluar tuh passing grade-nya. Jadi cari aman ya memang nilai setinggi-tingginya, tapi bukan untuk bersaing dengan yang lain, tetapi untuk bisa kita motivasi agar lolos ke substansi atau wawancara. Nah, terakhir itu ada wawancara atau substansi ya. Cara menjawabnya ini natural bukan hafalan. Boleh. Ada biasa dulu aku juga pakai template. Aku biasanya tuh di grup-grup LPDP di Telegram atau banyak juga yang dia kira-kira pertanyaan-pertanyaannya seperti ini, seperti ini, seperti itu gitu. Ada prediction of questions tuh ada gitu. Tapi kalian boleh untuk menuliskan outline di situ, tapi bukan untuk
aku harus persis banget ngomongnya sama ini. Untuk kayak patokan aja sih, biar eh, omongan kita tuh nggak loncat-loncat dan terstruktur kayak gitu. Dan di sini tuh juga dilihat cara berpikir, ketahanan mental, komitmen, sama gimana rencana kontribusi gitu. Oh ya, aku juga mau ngasih lihat ini itu terkait dengan timeline. Timelinenya ini LPDP itu lama, kayak pendaftaran seleksi administrasi nih sebulan. Habis itu nanti kalian nunggu nunggu pengumuman habis Maret, Maret April. Habis itu juga ada masa sanggah kalau emang kayak ngerasa, aku harusnya lolos. Perasaan berkasku lengkap, tapi kok nggak lolos itu bisa kita kasih sanggahan. Kemudian pengumumannya 10 April. Nah, 10 April di sini tuh kalian bisa belajar kan sambil nunggu nunggu administrasi di sini udah mulai bisa belajar skolastik gitu atau belajar TBS. Habis itu nanti April ke Mei juga di sini kan ada rentang waktu. Bener-bener sering-sering latihan wawancara kayak gitu. Gitu. Nah, di sini aku mau ngasih lihat juga terkait tips-tips satu persatu. Kita kan tadi udah ngomongin nih satu persatu. Akhirnya pertama itu tentang isai LPDP. Isai LPDP ini kan hal yang wajib dan biasanya hal yang lama untuk kita buat gitu. Jadi aku mau ngasih tahu kalau memang kayak yang selalu aku eh, bilang, kalian harus merenungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jadi benar-benar bikin statement kenapa harus itu dan bikin hooknya. Kayak misal aku kasih contoh gitu ya di sini. Quintana Ramadana interpreting the education as an adventure to discover a passion and self identity. Nah, di sini tuh ya sebenarnya ini menurut orang kurang. Ada juga yang bilang gitu, perhaps ya. Karena beda-beda gitu isai orang. Tetapi yang jelas aku mau kasih tahu ke kalian, boleh di sini menuliskan Mas, apa sih education itu buat kalian? Bisa apa sih goal S2 itu buat kalian? Pentingnya apa atau apa sih harus mengambil major itu atau apa sih yang benar-benar kenapa menunjukkan kenapa harus sekolah lanjut kayak gitu. Kayak gitu di sini nanti biasanya di paragraf akhir bisa juga di restatement ya, kayak being a student bla 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 bla. Kemudian therefore I want to continue my education to higher level to improve my academic and non-academic abilities. Gitu. Jadi di sini aku cerita sekarang aku di mana, terus pengalaman paling berharga aku tentang kuliah dan tentang major. Di sini aku juga ada bilang ambition I felt curious explanation from jamu as a treatment for diabetes mellitus. Jadi tentang kenapa aku ambil jurusan itu, sama di sini aku bilang juga aku sekarang aktivitas aku apa kayak gitu. Terus di sini bilang restatement terakhir, being a student who tries to make an impact made me realize that education can increase my self value and being active in social community bla 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 shape my character. Habis itu kenapa aku harus SS2. Nah, itu terkait dengan renungan masa lalu. Terus kemudian ada juga apa yang sudah kita lakukan dan terkait target, alasan pemilihan universitas dan studi rencana studi short term, medium term, and then the long termnya seperti apa kayak gitu. Oke, terus kemudian ada, aduh agak lobet. Kemudian ada tes bakat skolastik. Di sini itu ada 3 jenis, ada verbal, kuantitatif, dan problem solving. Dan aku kasih tahu ke kalian, memang di sini benar dapat 5, salah dapat 0. Jadi bisa banget kalau emang kalian ngerasa, wah, aku ada yang gak bisa gitu, atau gak apa-apa karena salah itu dinilai 0 kayak gitu. Nah, ada yang bilang ini lebih susah daripada CPNS dan aku setuju soal LPDP ini susah menurut aku, jadi harus belajar karena kalau ngandelin kebejoan gak semua orang bejo gitu kan. Jadi benar-benar belajar dan caranya gimana gitu. Caranya itu adalah pertama pahami pola belajar diri sendiri. Aku kan juga TBS kemarin. Jadi jam belajar itu gimana, apakah pagi hari, siang hari, malam hari yang paling cocok dengan kalian. Pertama itu, terus kemudian juga pola belajar kalian, apakah kalian tipikal yang harus ngerjain soal langsung seluruhnya semua, ngerjain soal, belajarnya lewat exercise soal, atau memang harus tahu selesaiin semua materi, misal terkait aljabar, kalian harus benar-benar paham dasar-dasar aljabar, terus habis itu dikasih soal bagaimanapun bisa gitu. Ada juga yang begitu. Jadi benar-benar
pahami pola belajar kalian dan juga yaitu basic knowledge at least pada baiknya sih harus tahu ya. Cuma kalau ternyata kalian cocok dengan belajar soal pembahasan dan kalian ngerasa improve dan itu bakal. Terus tips trik menjawab soal, karena di sini ada verbal 23, kuantitatif 25, dan problem solving 12. Sedangkan nanti kalian itu kayak kebanyakan tuh passing grade tuh antara 150, 145, kayak gitu 160, nggak pernah ada passing grade sampai 200. Jadi kali aja nanti misal 150 bagi 5 kayak gitu, kayak bener berarti kan 30 ya. Iya kayak gitu. Nah, sedangkan soal ada segini ada 60 kayak gitu. Jadi kalian ngerasa cocoknya di mana gitu dan ngerasa nguasainya gimana. Kayak misal nguasainya verbal, oh berarti kalian latihan-latihan verbal untuk mengamankan poin di situ. Kalian kuantitatif ngerasa lemah ya udah, berarti nggak semua harus yang dipelajari. Carilah yang soal-soal termudah gitu. Kayak misal deret ngerasa paling mudah, bener-bener tuh belajar deret kayak gitu. Atau ngerasa juga nggak bisa aljabar ya udah nggak apa-apa, tinggalin aja aljabar atau misal tinggalin aja kalkulus kayak gitu. Yang kalian nggak ngerasa bisa dan akan wasting time karena kan waktunya terbatas. Jadi benar-benar pakai strategi pola belajar kalian gimana, waktu belajar kalian gimana sama strateginya. Dan memang TBS ini menurut aku susah ya. Jadi benar-benar harus giat belajar kayak at least 1 jam per hari lah atau 30 menit. Apalagi kalau kerja gitu kan. Kalau kerja, aduh mager banget belajar. Dulu aku juga kerja pas itu di industri. Jadi pulang kan capek ya kayak kadang nggak cover untuk belajar gitu. Tapi finally tersadar ya mau nggak mau untuk membangun habit ya at least 30 menit per hari gitu. Gitu. Terus kemudian ada seleksi substansi. Seleksi substansi ini gimana sih? Hal yang harus dinotis pertama kali adalah menjadi diri sendiri. That's so important, teman-teman. Jadi bener-bener ya nggak dibuat-buat dan aku rasa sebenarnya kan kita wawancara tuh 1 jam ya minimal-minimal mungkin 40 menit itu minimal-minimalnya jadi akan ketahuan sih dari cara menjawab dari karakter menurut aku ya lumayan ya oke lah untuk diketahui. Nah, gimana sih tips triknya? Pertama, kenali diri sendiri. Ini kunci sih, teman-teman. Karena kenapa bidang ini, kenapa kampus ini, dan kenapa harus aku atau kenapa harus kamu kayak gitu yang dipilih dibandingkan kandidat lain kan banyak juga. Kayak misal kamu harus meyakinkan itu kenapa mau di kampus itu dan biasanya ada offering kenapa nggak di kampus B, kenapa nggak di kampus C. Nanti juga harus tahu kenapa ya aku mau di sini. Kayak dulu aku substansi ingat banget bapaknya sampai bilang kan aku daftar di Australia kan. Terus bapaknya bilang, kenapa nggak di ITB aja? Di ITB juga ada Profesor Fahmi. Bener-bener bapaknya nyebut Profesor Fahmi begini begitu. Kayak, waduh siapa bapak ini? Aku aja nggak tahu. Tapi aku yang meyakinkan interviewer kalau memang di universitas yang aku tempuh misal ini ada mata kuliah yang sampai ngebahas detail molekul-molekulnya itu, sedangkan di ITB nggak sampai itu gitu. Jadi benar-benar kalian harus make sure kurikulum dan ini dan universitas yang kalian pilih memang ya di situ dan nggak ada comparison yang lain yang ya kenapa nggak di situ. Tapi jangan sampai cuma di situ Pak adanya gitu. Jadi benar-benar bilang adanya begini, begini, begitu, tapi jangan sampai kalian bilang di Indo, wah nggak ada di Indo gitu. Karena kan kita tidak pernah tahu, sebenarnya maksudnya kita bisa tahu, tapi kita kadang ada limitation of ourselves, pencarian kita kan bisa jadi nggak sedalam itu dan kita ada beberapa yang belum tercari gitu, tapi ternyata salah jawab. Jadi memang cari cara menjawabnya begitu. Terus kemudian akui kelemahan diri tetapi reflektif. Nanti bakal disudutin tuh kelemahan kalian, karakter kalian seperti apa. Kayak misal aku pernah pas itu kan PIMNAS ya. Aku PIMNAS 2 kali tapi nggak dapat medal. Kayak dibilang, oh kamu orangnya nggak reflektif ya. Kok bisa 2 kali gagal tetapi nggak nggak dapat medal satupun. Pokoknya diserang-serang terus gitu. Tapi kita harus benar-benar bilang kayak misal eh, ya tapi saya belajar Pak dari situ saya ikut kompetisi lain dan akhirnya menang gitu-gitu jadi mengakui mengakui salah pas itu dan mengakui memang itu suatu kekalahan tetapi I learn from that gitu
Terus kemudian kontribusi. Kontribusi ini harus realistis, bukan sekedar jabatan besar. Kayak, wah aku ingin mengubah ini, aku ingin menjadi direktur, atau aku ingin berkontribusi ke masyarakat, membangun apa namanya eh, peternakan begini begitu gitu gitu. Jadi harus realistis, dan yang paling penting adalah how to achieve that, bukan apa yang akan diraih, tapi bagaimana gitu. Kayak misal aku kan cita-cita, aku kan bioteknologi, pengen punya produk yang emang dan kemudian bermanfaat bagi petani, DKK gitu-gitu kan. Tapi ya gimana sih cara itu gitu. Jadi realistis. Misal dengan eh, kalau kemarin kontribusi aku ya dengan benar-benar ya meneliti, jadi researcher dulu. Setelah jadi researcher terus ya aku patenin, aku ini terus ada lagi rencana begini sampai begitu patenisasi, kemudian ikut ikut apa namanya join ini join itu, dan kemudian nanti baru akan mencapai ini gitu. Jadi benar-benar ditulis short termnya seperti apa, medium termnya seperti apa, dan long termnya seperti apa. Jadi kelihatan kalau memang itu possible untuk dicapai gitu. Terus terakhir, berpegang teguh pada komitmen dan dan tangguh dalam menghadapi tantangan, karena it's about mentality. Pasti akan kayak ada diyakinkan apakah ini orang kira-kira akan survive gitu dengan kurikulum S2, atau akankah ini survive akan tinggal di negara lain, di negara lain atau kota lain gitu ya. Itu akan ketahuan, akan pasti akan ditanya gitu. Itu udah sih teman-teman, kiranya itu kalau terkait tips triknya nanti kita bahas di Q&A lebih dalam ya. Nah, ini terakhir ada quotes dari ibu aku yang selalu aku pegang gitu. Kata ibu aku kayak pernah capek banget gitu pas itu. Wah, kenapa sih rasanya kok capek, nggak sampai-sampai kayak gitu. Tapi ibu aku bilang kayak, nggak, emang kayak gitu. Untuk mendapatkan ikan besar ya perlu umpan yang besar, kayak perlu pengorbanan yang besar, kayak enggak yang main-main terus, atau misal enggak yang kayak wasting time terlalu banyak, terus perlu juga modal gitu kan untuk tes IELTS gitu-gitu dan lain-lain. Jadi memang itu hal yang wajar untuk berkorban karena mimpi kita yang besar kayak gitu. Terus juga ini quotes yang selalu aku sampaikan berkali-kali, hidup cuma sekali, tapi masa muda juga cuma sekali, teman-teman. Kayak sayang di mana masa kita produktif, bisa berjalan, bisa berlari, bisa berkeliling, tapi kita di situ aja. Jadi semoga di umur yang muda ini, di masa muda ini ya bisa jadi orang yang berarti sebelum nanti lansia dan hanya bisa stay di tempat gitu kan. Maksudnya menikmati usia lanjut DKK gitu. Jadi semoga eh, bisa untuk mencoba setidaknya, walaupun nanti nggak tahu LPDP ini jalannya atau bukan buat kalian, tapi eh, paling minimalnya mencoba biar gak menyesal di kemudian hari kayak gitu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi ini ya, sambil aku ngambil charger bentar. Aku dengerin tapi guys. Oke, boleh. Terima kasih Kak Kintan atas paparannya nih di pagi hari ini bareng teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, sambil kita menunggu Kak Kintan nih, teman-teman boleh langsung lanjut tulis pertanyaannya di kolom chat atau di kolom komentar ya. Silahkan teman-teman, atau teman-teman mau ngobrol langsung nih, silahkan bisa raise hand. Nanti Miss Sophie atau Kak Sophie nanti akan tunjuk kalian gitu untuk open mic-nya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyain. Jadi biar teman-teman bisa tahu lebih detail nih terkait dengan tips and triknya buat menaklukkan LPDP. Entah nanti mau daftar di LPDP yang tahap satu ini atau mau daftar LPDP yang di tahap 2 nanti di pertengahan tahun gitu. Yuk teman-teman silakan bisa tulis aja di kolom chat ya. Atau ada yang raise hand nih. Oke, ini ada yang tanya nih. Yuk sama yang lain kita kumpulkan dulu untuk pertanyaannya. Silahkan. Ini nggak ada yang mau open mic nih, teman-teman. Nanti, atau teman-teman tulis aja, nanti aku bacain deh, boleh. Kalau kayak gitu. Hmm,
Halo Kak, Kak, boleh bertanya? oke boleh. Sebentar ini dengan siapa nih yang open mic nih? Kak Rurinta, betul ya? Bentar-bentar. Coba aku Ya, pin dulu. Boleh. Oke, Kak Rurinta mungkin bisa perkenalan dulu sambil sapa-sapa gitu, sambil nunggu Kak Kintan oke. ngambil charger. Oh ya, oke. Halo Kak dan Kak Kintan dan juga teman-teman semuanya. Sorry aku off cam ya Kak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, kan aku tuh mau apply LPDP. Cuma yang ini baru baru pertama mau coba apply LPDP untuk studi doktoral. Nah, ternyata ketika melihat persyaratannya itu kan sekarang ada esai personal statement dan itu ternyata terpisah dengan esai rencana kontribusi. Nah, ketika masuk ke websitenya juga ternyata itu di kolom yang terpisah. Jadi personal statement sendiri, kemudian esai kontribusi juga sendiri. Nah, itu bingung gitu Kak membedakannya. Jadi apa ada nggak sih tips and trick atau masukan dari Kak Kintan kira-kira di essay personal statement itu isinya tentang apa aja ya? Terus supaya nggak overlap dengan essay kontribusi itu gimana caranya? Karena ini sekarang lagi di tahap itu, lagi di tahap menulis essay, jadi kadang suka bingung untuk membedakannya itu. Itu aja sih pertanyaannya. Makasih. Oke, baik. Oke, Terima kasih Kak Rurinta. Oke, silakan La- Kak Kintan. langsung dijawab dulu ya. Boleh Kak. Oke, salam kenal ya Kak. Semangat buat doktoralnya. Aku izin menjawab ya, sepahaman aku dan setahu aku memang sebenarnya di LPDP ini kan sekarang dibedakan menjadi statement dan kemudian kontribusi. Nah, rangkaian isai yang dulu juga itu kan isai 3.000 kata, 3.000 kata pas tahun aku dan memang kalau kita lihat dari awal sampai akhir ya susunannya adalah statement dan kemudian kontribusi kayak gitu. Nah, untuk ngebedain kedua itu, pertama kalau kontribusi kan jelas ya. Kontribusi itu lebih ke eh, saat studi itu akan ngapain, bagaimana kayak misal ambil mata kuliah Plans for Human Health kalau aku ya. Plans for Human itu kayak tumbuhan untuk kesehatan manusia. Nanti impact-nya seperti apa untuk Indonesia kayak gitu. Kayak penerapannya seperti apa kayak gitu. Nah, itu bisa jadi di awal kayak gitu. Kemudian nanti atau bisa juga itu jadi statement tapi di kalimat terakhiran. Tapi untuk yang jelas yang paling penting untuk ada di kontribusi adalah ada short term setelah selesai kuliah tuh short termnya mau ngapain, medium termnya mau ngapain, dan long termnya mau ngapain kayak gitu. Dulu aku bener-bener dibedakan menjadi tiga, tiga kayak gitu, tiga, tiga paragraf terkait dengan overall kontribusi semua. Tapi kalau ini memang ada sesi khusus kan berarti lebih enak kan pemisahnya jelas. Jadi benar-benar kayak misal short termnya kayak mau meneliti tentang disease apa gitu atau sakit apa atau kalau jadi dosen kita ibaratkan mau jadi junior lecturer yang banyak attend research yang banyak attend conference, kemudian nanti strategi kolaborasi dengan ini dengan itu terus mengaktifkan mahasiswa begini begitu. Nanti untuk medium termnya kita kolaborasi dengan institut badan riset mana atau dengan institut apa di luar negeri yang ada pas itu ditemui saat studi kayak gitu. Misal saat studi aku ada kemarin habis join UQ Venture itu tentang apa bisnis inkubasi dan apa di situ kan dapat mentor-mentor dari A, dari B, dari C. Nanti akan kolaborasi dengan ini, dengan itu gitu-gitu. Nanti untuk long termnya aku akan bisa launching produk tentang bioteknologi begini begitu. Jadi nggak apa-apa untuk dibuat benar-benar presisi secara short term, medium sama long term, atau bisa juga pakai skema tahun untuk 5 tahun ke depan lebih jelas lagi kan kayak misal short termnya 5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan begini, 5 tahun ke depan begini, 10 tahun ke depan begini. Karena kemarin pas di substansi aku juga ditanya. Jadi kamu 10 tahun ke depan akan memposisikan dirimu udah di mana kayak gitu. Jadi memang fokus ke situ kalau terkait dengan kontribusi. Jadi kan bisa banyak tuh ceritanya karena kan kita punya timeline dan alurnya mau ngapain kayak gitu.
terkait dengan statement ini, selain dengan harus banget ada bilang kalau kita misal minat doktoral ini buat apa kayak gitu, dan kenapa kampus ini, kenapa harus milih studi tentang ini, dan nanti terus-terusan dikait-kaitin tuh sama Indonesia, kayak misal eh, aku ambil misal apa ya, selain plants for human health itu aku ambil terkait dengan plant bioteknologi gitu, tentang bioteknologi tanaman yang nantinya akan diaplikasikan untuk aku engineer, ngedit edit genetik tanaman yang nanti di Indo akan diaplikasikan kepada tanaman bla 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 ini. Jadi nanti overall misal satu paragraf tentang misal subjek-subjek yang diambil di situ dari statement, oleh karena itu benar-benar harus masuk univ ini ibaratnya, atau kenapa milih univ ini. Habis itu juga statement masa lalu kita nanti di statement lagi, aku yakin dengan begini begitu ke depannya akan begini begini memilih ini gitu. Jadi nanti di statementnya kalau memang dengan apa yang kita ambil, major yang kita ambil, di akhirnya ya kita bilang ini nanti linear dengan rencana kontribusi aku yang begini, begini, begini. Jadi tetap harus disentuh kontribusinya, tapi beneran dikit, nggak usah sedetail di bagian full kontribusi kayak gitu. Itu buat closing aja. Nah, dulu aku juga di isai aku tuh di closingnya juga bilang I'm Kinta Nur Romadona fully committed that I will back to Indonesia dan implement bla 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 gitu. Jadi aku restatement lagi semua kalimat yang aku buat. Itu padahal pas itu nggak disuruh sih. Tapi kalau memang sekarang disuruh kayak gitu berarti baiknya detailnya seperti itu. Gitu. Itu Kak, menjawab nggak ya? Sangat menjawab, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak Mm-mm. Kinta. Semangat ya Kak Ferly ya. Amin. Kakaknya semoga dapet ya untuk Mm-mm. LPDP Semoga tahun ini. lancar dan lolos. Ya, betul. Oke, Kak Kintan, mungkin kita lanjut pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Aku mau izin bacakan. Mm-mm. Oke, ini dari Science Hunter. Izin bertanya, Kak, beasiswa LPDP itu benar-benar setelah lulus wajib balik langsung ke Indonesia? Atau gimana nih? Kalau dari Kak Kintan kemarin waktu daftar atau yang skema terbaru ini tuh biasanya ada ketentuannya balik langsung atau ada waktu khusus gitu nggak sih? Nah, kalau LPDP sendiri boleh untuk stay di negara studi kita 2 tahun, 2 tahun dari kita graduate, tapi asal masih linear dengan LPDP, maksudnya masih linear dengan kontribusi, dan kita harus lapor ke LPDP kita mau kerja di bidang ini, nanti kebermanfaatannya untuk Indonesia seperti itu. Nanti kalau emang sesuai dengan apa yang dimau LPDP dan of course kebutuhan negara kita, jadi biasanya dibolehin kayak gitu. Jadi itu back ke LPDP-nya bakal approve atau enggak gitu, terkait dengan request kita untuk stay longer di negara studi kayak gitu sih. Nah, biasanya sih 2N+1 ya dari dulu tuh. Habis itu sih boleh untuk keluar negeri lagi. Tapi karena kita pakai uang rakyat ya, itu benar-benar harus direnungkan sih teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau kalian dari awal beneran niatnya nggak mau balik ke negara asal, baiknya sih jangan LPDP gitu. Karena kan LPDP visi misinya seperti itu. Tapi boleh kok untuk stay dua tahun atau eh, ya berarti 2N+1 ya. 2 tahun kalau aku, sorry, 2 tahun stay, tapi kalau enggak kita harus pulang ke Indonesia 2N+1, habis itu kita bisa keluar negeri lagi. Kalau kita nggak ada job yang benar-benar sesuai sama LPDP. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Kintan atas jawabannya. Jadi masih ada kesempatan ya Mm-mm. teman-teman ya, tapi semuanya balik lagi ke LPDP. Jadi apakah dapat approve atau enggak kayak gitu. Oke, lanjut lagi nih dari Kak Andreas Wibisono. Izin bertanya Kak, untuk anak Mm-mm. daerah yang kemampuan bahasa Inggrisnya nggak bagus dan mau kuliah di luar negeri, apakah dari LPDP ada provide untuk pelatihan bahasa Inggris atau semacamnya? Dan kalau ada itu bagaimana prosesnya? Gitu Kak Kintan. Oke. Ini ini ya terkait suaraku terdengar jelas kan ya? Soalnya unstable. Halo. Halo, gimana Kak?
Oh, suaraku aman ya? Soalnya Aman, barusan aman. jaringanku. Oke, oke. Nah, untuk di LPDP ini pengayaan bahasa itu ada, tapi untuk daerah afirmasi aja dan kemudian untuk beasiswa yang pakai jalur afirmasi kayak gitu. Jadi LPDP itu ada pengayaan bahasa, biasanya 6 bulan, 6 bulan atau 3 bulan di universitas-universitas Indonesia. Nanti kayak dihimpun, ada bisa milih di UI, ada bisa milih di Bandung, UPI, pokoknya ada beberapa location yang memang dia nge-provide pengayaan beasiswa. Cuma untuk siapa saja sih yang berhak masuk pengayaan itu adalah teman-teman yang misal 3T, bisa dicek mana aja sih wilayah yang masuk 3T atau enggak di websitenya LPDP, di buku panduan ada. Kemudian juga untuk yang beasiswa prasejahtera, prasejahtera ini teman-teman juga yang harus melampirkan bantuan bansos atau apa gitu. Aku kurang paham ya. Pokoknya ada untuk jalur itu gitu. Kayaknya itu aja sih dua dua atau pokoknya terbatas, nggak semua yang lolos LPDP pasti dapat pengayaan, nggak, karena kalau jalur reguler tetap harus belajar mandiri gitu. Tapi dikasih waktu 2 tahun, 2 tahun pokoknya 2 tahun setelah lulus untuk mendapatkan kampus. Jadi kalau misal dalam 2 tahun itu, misal kalian pas daftar LPDP nih, skor IELTS atau TOEFL-nya, misal IELTS ya, kita masuk LPDP 6,5, tapi ternyata untuk daftar kampus nggak bisa gitu. Nanti LPDP ngasih waktu 2 tahun untuk memperbaiki dan dapat kampus yang sesuai gitu. Dan juga eh, kayak standar minimal aja sih kalau ini registrasi. Jadi mau nggak mau harus belajar ya. Kalau memang bukan target yang tadi kayak afirmasi sama prasejahtera kayak gitu. Nanti dipastiin aja. Kak Kinta, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi gitu ya, Kak Andreas Wibisono ya, masih ada peluang kalau misalkan kakaknya nanti memenuhi persyaratan yang disediain sama LPDP kayak gitu. Atau kakaknya juga bisa nih nanti join di Flip Education, kita ada program online yang harganya tuh juga cukup terjangkau gitu. Jadi barangkali nanti Kak Andreas cocok, boleh nanti langsung japri aja ke saya gitu ya. Oke, lanjut Betul-betul. kita ke pertanyaan berikutnya nih, Kak, dari Kak Mira Diandra. Mau bertanya, Kak, apakah nilai skolastik itu sangat mempengaruhi penilaian kelolosan tes LPDP, walaupun syarat administrasi sangat memenuhi mulai dari esai bagus, IELTS-nya juga bagus, kayak gitu. Gimana nih, Kak Kintan? Oke. Sebenarnya LPDP selalu ada passing grade ya, passing grade, dan kayaknya nggak semua interviewer bakal ngecek kamu skornya berapa gitu. Jadi nggak di situ, asalkan orang-orang ini ibaratnya udah pass the passing grade, berarti kan dinyatakan mampu untuk mengikuti akademik ke depannya kayak gitu. Jadi nggak ada problem atau itu menentukan kelulusan atau enggak, karena abis itu fokusnya atau concernnya di substansi. Kalau misalkan isainya bagus, kemudian tes skolastiknya enggak, tapi kelihatan kalian belum mateng atau eh, di LPDP-nya ini diwawancara menunjukkan secara karakter tidak memenuhi apa yang dia mau LPDP, ya bisa gagal gitu. Jadi malah menurut aku ya kuncinya sebenarnya saat di substansi kayak gitu. Dan harus selalu percaya kalau kalian kan yang menulis esainya gitu, kalian juga yang menulis CV-nya. Jadi kalian yang paling tahu diri sendiri kalian seperti apa gitu. Ibaratnya kadang interviewer itu pada mengecoh kayak benar-benar mengurangi keyakinan kita gitu, membuat diri kita kayak eh, lebih rendah diri atau rendah itu, tapi benar-benar nanti dijawab ya sesuai gitu kan, sesuai apa ya istilahnya, karakter kita yang menunjukkan ya resilience, menunjukkan kita berani mencoba, menunjukkan kita nggak gampang menyerah, begitu-begitu sih. Kayak gitu. Kalau TBS ini beneran passing grade aja cukup, tapi memang semakin tinggi akan membuat semakin kita pede ya. Jadi ya belajar sih. Ya, selebihnya nanti kita maksimalin di waktu interview, waktu Mm, substansi mm, gitu ya. mm, betul. Oke, jadi gitu ya Kak Mira Diandra ya. Jadi kakaknya bisa maksimalin semuanya. Nanti kalau misalkan udah berusaha dengan maksimal, tinggal dikuatin, dikencengin doanya kayak gitu.
Oke, silakan teman-teman dari yang lain mau ada yang ditanyain lagi bisa raise hand atau teman-teman bisa tulis Boleh, aja di boleh. kolom chat nih. Oke, ini ada yang tanya nih Kak. Dari Kak Reni, ada tahap yang berbeda nggak Kak untuk share dan stem? Tahap berbeda. Tahap berbeda. Kalau secara tahapnya sama ya. Sama ya? Yang berbeda, yang berbeda hanya di essay yang ditulis berarti dan kemudian nanti prosedur wawancara gitu. Nah, wawancaranya ini ya yang membedakan adalah interviewer kayak pasti di interviewer itu kan biasanya 3 orang teman-teman. Ada expert di bidang kita, ada juga misal researcher di bidang kita atau pelaku industri, kemudian ada juga kalau STEM pemegang kebijakan lah apa gitu-gitu sesuai expert masing-masing dan kemudian juga ada orang LPDP. Jadi orang LPDP itu selalu sama, tapi expertise-nya yang akan disesuaikan sama kita untuk rangkaian seleksinya sama persis sih kayak gitu. Yang membedakan malah kalau kita punya LOA atau nggak punya LOA gitu. Kalau LOA bisa nggak usah TBS. Kalau ada nggak ada LOA kita harus TBS. Dan saran aku yang udah pernah TBS sebaiknya kalian punya LOA aja karena susah beneran. Oke, jadi kalau misalkan kita punya LOE-nya jadi lebih langsung ikut substansi gitu ya Kak ya? Iya, jadi bisa fokus nggak double belajarnya nggak dua-dua gitu satu aja gitu. Lebih Oke oke. Wih, jadi teman-teman boleh tuh bisa nyiapin LOE nih, siap bisa coba daftar-daftar kampusnya dulu nih teman-teman kayak gitu. Ya teman-teman yang lain, apakah ada yang mau tanya lagi atau mau share bareng, sharing bareng lewat open mic? Sharing Silakan juga teman-teman. nggak apa-apa kalau misal pengalaman kalian begini begitu boleh. Oke, mungkin dari aku sih yang tanya gitu ya kayak. Kalau Boleh, dari Kak boleh. Kintan kemarin waktu daftar LPDP nih dari beberapa tahapan yang dilalui nih semuanya lah. Kalau dari Kak Kintan tuh biasanya yang cukup krusial ataupun menguras energi yang perlu kita siapin apa ya? Cukup rinci gitu kira-kira yang bagian mana tuh Kak biasanya tuh? Kalau dari Kak Kintan gitu. Oke, jadi memang LPDP ini kalau bisa dibilang proses seleksi yang mencerminkan diri kita seperti apa gitu sih. Jadi benar-benar proses yang panjang, dibilang panjang, karena kan proses seleksi total 6 bulan ya. 6 bulan itu bukan waktu yang sebentar gitu. Jadi eh, ada dua dua hal yang benar-benar pertama ya kita harus menyadari ini proses yang panjang dari track record kita di masa lalu gitu-gitu. Selain merenungi, kita juga harus melanjutkan rutinitas kita gitu kan. Kita bisa ya sambil kerja. Ada juga temen aku yang banyak benar-benar fokus LPDP aja gitu. Itu nggak salah, tapi memang jangan menggantungkan ke LPDP gitu sih. Kayak aku kalau nggak dapet LPDP baru mikir nanti gimana ya bener-bener tapi bener-bener harus eh, bener-bener harus selalu ingat gitu kalau LPDP ini cuma salah satu the way gitu sih nggak apa penentuan kalian itu masuk LPDP gitu. Nah, itu yang nantinya akan ngebuat kita beneran enjoy pas seleksi kayak gitu sih. Kayak ya udah kalau misal gagal bisa coba lagi atau udah bolak-balik oh emang mungkin bukan jalannya gitu. Itu yang benar-benar harus disadari agar lebih enjoy yang seperti tadi aku bilang. Cuma kalau dibilang apa sih yang paling susah, tetap paling susah ya kalau aku rasa penulisan esai pertama ada part tersusah dan nggak susahnya adalah part esai karena tadi ya membutuhkan waktu yang lama kita nggak bisa asal nulis setiap kalimat bahkan adalah sebuah perenungan gitu ya jadi harus benar-benar ngelihat tapi di sisi lain walaupun itu memakan waktu yang lama hal yang menyenangkan dari proses seleksi esai bikin esai itu adalah kita jadi refleksi kita orangnya seperti apa kita maunya apa gitu-gitu jadi sambil nulis bisa enjoy. Nah, kemudian menurut aku TBS, TBS ini menurut aku susah sih. Menurut aku paling susahnya salah satunya di TBS karena kita belajar bukan sesuai apa yang kita inginkan gitu. Kalau kita nulis esai kan kita apa yang kita inginkan. Kalau kita substansi kan belajarnya juga apa yang kita ingin tahu. Kayak misal, wah cari-cari kampus begini, emang aku penasaran gitu kan. Emang itu berhubungan dengan masa depan aku gitu. Kayak belajar substansi, aku riset, aku nanti penelitian aku mau apa ya, gitu-gitu kan itu hal yang kita inginkan gitu kan. Tapi kalau TBS kan belajar matematik, belajar eh, apa deret,
belajar yang hal-hal yang kita memang tidak terbiasa dengan itu gitu. Jadi itu memakan waktu yang lama dan menguras tenaga ya. Kayak gitu sih. Kalau tadi Isai mah enaknya, mungkin susahnya karena itu harus latihan untuk senatural mungkin dan bikin percaya diri, tapi masih ada hal yang menyenangkan saat aku belajar substansi, teman-teman. Tapi kalau pas TBS, hal yang menyenangkan apa ya? Kepuasan menjawab soal, tapi overall paling menyiksa sih di TBS kayak gitu. Tapi bisa, Tahun bisa ini kalau emang esainya niat. dua ya Mm-mm. berarti ya. Ada yang Heeh, personal dua, statement, ada yang esai kontribusi. betul betul. Kalau Kak Kintan dulu berarti satu aja gitu ya Kak ya? Aku satu aja, aku itu benar-benar semua digabung 3.000 Mhm. kata. Of course ada statement tentang diri sendiri, tentang kampus yang aku pilih, kemudian baru tentang kontribusi. Jadi semuanya dibikin, dihubungkan gitu benangnya. Benar-benar istilahnya ya harus ada keterkaitan satu sama lain kayak gitu tetap. Menurut aku malah dipisah kayak gini enak karena kita jelas tahu apa ya words maksimalnya berapa untuk ini nggak usah harus mikir ini kayaknya yang harus dibanyakin porsi ini ya yang harus disedikitin kayaknya porsi yang bagian ini gitu kan enggak. Jadi ini profitable sih menurut aku dengan sistematika yang dipisahkan kayak gini. Nanti nggak apa-apa teman-teman kalau beneran kalian ada yang daftar LPDP, feel free to kontak gitu ya untuk aku periksa isainya atau latihan substansi. Karena dulu aku juga sering banget minta tolong orang asing gitu kayak stranger ibaratnya yang bisa nggak ya dibantuin untuk belajar wawancara ini gitu karena aku nggak punya kenalan misal orang yang bioteknologi gitu jadi aku cari-cari tuh orang-orang yang dia orang bioteknologi insya Allah sih pada mau nolong karena orang-orang yang dapat LPDP ini biasanya juga belajarnya sama orang asing beberapa gitu untuk latihan wawancara jadi kemungkinan besar kalian kalau kontak-kontak orang LPDP bakalan mau untuk membantu kalau aku mau gitu nanti jadi ibaratnya ya feel free aja tuh kontak. Oke, betul nih. Kalau dari Kak Kintan nih, oh ini bener ini ada yang tanya nih. Kita dulu ini. Dari Kak Arga, apakah penerima beasiswa LPDP diperbolehkan bekerja sambil kuliah, Kak? Kalau aturan enggak ya jadi memang fokus untuk kuliah kayak gitu dan aku sendiri juga ternyata susah guys kayak sebelum LPDP mikir wah nanti seru kali ya belajar saat belajar mah kan dulu belajar IELTS nih apalagi belajar IELTS juga kan tersiksa ya belajar IELTS itu tersiksanya kayak ini belajar semua hal harus dipelajarin kayak misalkan di IELTS bisa keluar tentang soal kesenian ibaratnya yang cerita-ceritanya kesenian readingnya topik-topik yang kita asing writingnya juga keluar topik-topik yang eh, aneh-aneh gitu. Ibaratnya aku dulu pernah dapat latihan tentang angkasa-angkasa apa gitu atau tentang ekonomi kan itu hal yang non expertise kita ya. Jadi mikir nanti kayaknya pas kuliah mas seru lah gitu. Ibaratnya lebih mudah gitu karena kan belajarnya sesuai tapi ternyata enggak teman-teman lebih susah dan beban moralnya lebih tinggi karena kan pakai uang rakyat ya. Jadi itu balik lagi sebenarnya ke diri kita sendiri ngerasa responsibility-nya seperti apa kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Kintan. Jadi gitu ya Kak Arga ya, untuk LBDP itu difokuskan untuk kuliah. Jadi teman-teman bisa fokus untuk kuliah. Kadang malah kalau waktu kuliah nanti pusing mikirin tugas, gak sempat mikirin kerjaan nih Betul teman-teman. Jadi betul. memang fokusnya ke kuliah dulu aja gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau Mm-mm. dari Kak Kintan ya, aku sebenarnya kepo waktu dulu Kak Kintan memutuskan untuk daftar LPDP itu kira-kira apa ya, motivasinya mungkin dapat hilal dari mana nih kira-kira habis itu mungkin cari informasinya itu dari alumni kah atau temennya kah atau gimana nih kalau Kak Kintan dulu awal-awal? Oke, aku sekalian juga sharing ya teman-teman. Jadi eh, seperti pamflet apa video yang disebar di Flip, aku dulu berasal dari swasta gitu, universitas swasta. Aku nggak tahu kalian ada yang swasta di sini atau enggak, atau PTN semua aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas hal yang mau aku sampaikan adalah jangan sampai minder karena alma mater kalian atau karena aku kok ngerasa aku pelosok gitu apakah aku bisa bersaing gitu-gitu jadi it's big no gitu jadi dulu aku memutuskan LPDP belajar untuk percaya diri dan yakin kalau memang
kalau kita punya value dan kita berani beda dengan yang lain, kita akan sampai gitu. Jadi hal yang dulu sebenarnya alhamdulillahnya aku saat kuliah di semester 3 aku pernah ketemu award di LPDP gitu, dan di situ orang orang itu aku jadi semakin kesini semakin tahu apa sih LPDP kayak gitu. Tapi pas itu belum ada keinginan untuk wah aku harus LPDP, kan masih mahasiswa ya. Cuma aku jadi aware untuk memperbaiki memperbaiki CV-CV aku dan lain-lain aku gitu sih. Pas kerja semakin besar ya keinginan untuk daftar LPDP. Jadi disadari hal yang menyadarkan aku ke LPDP adalah aku gak apa-apa dengan menjadi orang yang berbeda dengan kebanyakan orang kayak gitu, dan ngerasa dengan aku dapat LPDP dan bisa studi abroad aku bisa bermanfaat secara lebih meluas kayak gitu, karena kan wah udah punya privilege, udah punya keilmuan yang lebih, kemudian aku ngerasa juga memang gelar ini bukan hal yang nomor satu, tetapi itu juga salah satu parameter yang penting ya. Jadi kan trust orang akan meningkat ke kita ketika misal kita ngomong A, ngomong B, ngomong C sesuai keilmuan. Oh dia udah belajar nih, gitu-gitu kan. Jadi aku dulu ngebayangin itu, aku yakin sih aku mau dapat LPDP ya untuk bisa lebih bermanfaat lebih luas kayak gitu. Nah, gitu. Mhm. Oke, baik Kak. Jadi dulunya memang ketemu nih dari ada Mm-mm. akun LPDP, akhirnya kakaknya pengen ikutan juga dan lebih tahu lagi Iya, ya terkait dengan betul. informasi lengkapnya LPDP itu seperti apa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dari tiap bulannya udah ikut kegiatan webinar ataupun mentoring dari Flip yang kita menghadirkan awardee beasiswa entah itu LPDP ataupun beasiswa yang lain, teman-teman juga boleh nih nanti bisa sharing atau cek-cek nih dari sosmednya mereka kalau mau tanya-tanya ataupun sharing gitu juga boleh gitu ya Kak ya. Nanti teman-teman Mm-mm. boleh banget kalau misalkan ada yang mau ditanyain, nanti bisa tanya aja di grup, nanti aku sampein ke Kak Kintan atau teman-teman bisa cek di sosmednya Kak Kintan gitu, boleh nggak Kak? Boleh, boleh. Boleh, boleh banget. Feel free ya, Boleh. teman-teman, buat DM Nah, tanya-tanya. jadi biar teman-teman juga ada gambaran nih, oh ini ada award di LPDP nih yang teman-teman bisa dapetin informasi ataupun kira-kira LPDP itu gimana nih waktu pembelajarannya, waktu kuliah di luar negerinya kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir nih dari aku Kak. Kalau waktu sampai di Australia nih, apakah ada culture shock ataupun apa ya pembelajaran awalnya tuh ketika dapat beasiswa LPDP kuliah itu gimana nih Kak? Ada Oke, culture shocknya dulu nggak? dulu pas pertama kali aku dapat LPDP dan mau berangkat studi excited banget ya. Kayak wah, nggak sabar nih kayak gitu, ingin ke Australia, sampai di Australia, dan ternyata ya tidak seindah yang ada di sosmed-sosmed pamer-pamer di jalan-jalan ya. Ini mungkin rahasia umum sih jatuhnya, tapi aku mau benar-benar ngasih tahu ke kalian kalau memang ini kan LPDP adalah sebuah mandat ya. Jadi ketika datang, ternyata pertama environment memang bagus ya. Ibaratnya eh, kayak fasilitas dan lain-lain itu sangat berbeda dengan yang di Indo. Kayak misal ya transportasi DKK. Tapi di situ kita akan mulai merenungkan gitu. Kayak wah Indo ketinggalan jauh banget ya gitu. Apa baiknya stay di sini atau baiknya gimana gitu. Nanti akan comparison antara Indo dan negara studi kita atau tempat studi kita, kayak wah gapnya terlalu jauh begini begitu gitu-gitu, dan nanti kita akan mulai mempertanyakan tuh isai kita, apakah ini realistis. Apakah ini benar-benar bisa applicable di Indonesia? Kok kayak mustahil ya dengan Indonesia yang sekarang gitu. Itu akan benar-benar mental kita yang kena gitu. Ibaratnya pikiran ya. Selama studi, eh, terus selain kaget lah, oh, kalau suhu DKK mungkin itu ya kita bisa lah adaptable gitu ya, beli. Misal kayak musim dingin ya beli baju dingin, musim panas ya kita pakai pakai kaos kayak gitu kan, itu hal-hal yang basic ya, dan ya udah kita tinggal ngikutin aja. Kayak sebenarnya di Aussie tuh suhu sampai 40 derajat kalau lagi panasnya, wah panas banget teman-teman. Jadi kayak membiasakan diri di situ. Kayak juga tempat ibadah kan susah dicari. Kayak bisa sholat di ruang ibu menyusui gitu, bisa juga sholat ya di mana gitu-gitu, ibaratnya di mall, di tempat yang sepi gitu, karena susah gitu kan tempat sholat. Itu selain juga di situ nanti pelajaran DKK kita akan merasakan hal yang semester 1 aku stresnya adalah ternyata semakin kita belajar
karena sistem pendidikannya bener-bener beda gitu, bener-bener beda banget dengan yang di Indonesia, itu akan ngerasa kita wah ternyata masih bodoh ya gitu. Kayak wah ternyata keilmuan yang kita tekuni itu masih kurang ya gitu. Jadi kita akan merasa wah harus belajar banyak banget gitu. Ibaratnya kayak gitu. Jangan ngegap dirinya terlalu jauh dan alhamdulillah ritme itu ya nantinya akan ini sih. Tapi satu hal yang aku kasih tahu ke kalian bahwa aku tetap menyarankan untuk mencoba LPDP adalah walaupun ini hal yang ternyata nggak mudah gitu, kita benar-benar belajar berproses gitu. Maksudnya adalah aku ngerasa sebelum aku studi dan sebelum sekarang studi aku lebih tahu diri aku sendiri gitu. Self development aku, mental aku itu orangnya kayak gimana, kekurangan kelebihan aku kayak gimana gitu. Ibaratnya karena kita ngelihat culture orang luar negeri seperti apa gitu-gitu kan kalau di Indo misal kita selalu nge-compare kita dengan yang lain atau hal-hal yang bersifat seperti itu gitu-gitu. Nanti ketika ke luar negeri kita akan lebih menerima kekurangan kita begini begitu gitu. Jadi LPDP ini benar-benar ngajarin bukan cuma pelajaran teman-teman, tapi benar-benar perjalanan hidup gitu sih. Jadi tetap wajib untuk dicoba gitu. Smart. Oke, baik, ini ada pertanyaan terakhir nih dari teman-teman nih Kak. Izin Mm-mm. bertanya lagi Kak, better nikah dulu atau S2 dulu ke luar negeri? Waduh, pertanyaannya gini Kak. Oke, Mending ini coba dulu ya, mending daftar dulu ya. Iya, jadi rezeki itu kan dua-duanya rezeki yang sudah Iya, betul. ditetapkan ya, benar. Kalau eh, aku pribadi ya dicoba LPDP dicoba, kalau emang ada jodoh ya nggak apa-apa gitu. Dan kalian udah feeling seret, tapi asalkan jodohnya support kalian untuk daftar LPDP, kenapa enggak gitu? Maksudnya itu. Tapi kalau kalian ternyata punya misi besar LPDP, misal salah satu misi kalian dan ternyata rezekinya di situ ya barangkali nanti jodohnya ya bisa ketemu di sana atau Iya, ya betul. jodohnya bisa nanti atau sebenarnya jodohnya mau nungguin deh kakak kan kita tidak tahu rezeki mana yang akan dihampiri duluan ya jadi tetap diusahakan kalau kalau memang eh, seperti yang tadi aku bilang hidup cuma sekali tapi masa muda juga cuma sekali kalau kalian udah punya desire untuk daftar LPDP setidaknya cobain dulu deh menurut aku kayak gitu sih. Oke. Oh ya, mungkin aku nambahin nih Kak. Kalau misalkan ada yang Heeh. tanya tuh, biasanya tuh teman-teman tuh kalau mau daftar beasiswa tuh tanya-tanya, apakah kita habis lulus S1 mau langsung S2 gitu, atau mending kerja dulu ya? Kalau dari Kak kita tuh lebih prefer yang mana Kak? Kalau dari kakaknya? Oke, it depends on the person ya Hmm. sebenarnya. Tapi kalau saat itu aku memilih kerja dulu sih kalau aku karena ternyata hal yang aku sadari adalah LPDP ini kan untuk daftar juga butuh modal ya. Ibaratnya kayak misal apa namanya ya daftar IELTS gitu. Itu kan nggak nggak hal yang murah kan sekali tes 3 juta gitu. Terus kemudian ya berkas-berkas terus cari tahu dan juga cari tahu passion kita sebenarnya apa gitu. Kayak dulu pas sebelum ini kayak misal aku cuma mau kerja di industri farmasi pasca lulus. Tapi setelah setelah maksudnya kuliah juga maunya industri farmasi kefarmasian. Tapi setelah aku renung kayak gitu, wah aku lebih dapat spesifik apa major yang aku mau karena kan perenungannya bukan cuma saat kuliah ya, tapi beneran saat selesai kuliah juga dan saat bekerja apa gitu dapat dapat temuan-temuan kayak misal dulu saat kerja aku kan R&D aku nge-solve atau menyelesaikan beberapa problema begini begitu begitu jadi oh aku tahu ternyata hal ini akan membuat aku lebih expert di sini atau aku mau lebih mantap ngambil major ini tapi untuk pilihan langsung daftar LPDP pun se apa selepas lulus juga sebenarnya bukan hal yang salah as long as kalian udah mantep banget dengan major yang kalian ambil gitu dan kemudian sebenarnya ada plus minusnya ya kayak misal mau kerja nanti udah kerja ternyata udah keenakan dapat duit jadi nggak belajar persiapan bahasa gitu nah juga itu nah aku dulu kerja resign kerja dan aku belajar bahasa dulu kayak gitu jadi bener-bener aku komit untuk itu gitu
Jadi tergantung komitmen kalian di mana dan gimana karena di kerjaan pada faktanya memang susah belajar bahasa kecuali memang les online ya. Kalau misal les online kayak gitu. Kalau kalian mau ke Pare bisa juga ke Pare gitu. Karena aku rasa kalau kalian tipikal orang yang susah belajar online, ke Pare ini benar-benar bisa jadi opsi biar belajarnya lebih fokus. Habis itu kerja. Jujur aku dulu kerja, terus habis itu belajar bahasa Inggris, udah dapat sertifikat IELTS, baru aku lanjut kerja lagi ke industri. Jadi saat aku dapat LPDP, saat aku dapat sertifikat IELTS ini, aku daftar LPDP-nya sambil kerja kayak gitu. Jadi aku ngerasa dulu susah disambi gitu. Belajar Jadinya apa daftar LPDP-nya yang sambil kerja pas belajar bahasa aku benar-benar stop dulu untuk bekerja. Tapi kalau kalian ternyata bisa sambil kerja, syukur ya. Jadi nanti silahkan dilihat kalian tipikalnya seperti apa kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Kintan atas sharingnya nih. Kita udah sharing bareng kurang lebih 1 jam nih. Keasikan banget nih untuk sharingnya dan juga banyak informasi dan juga ilmu baru nih yang kita dapat nih dari Kak Kintan. Nah, mungkin teman-teman di sini aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman kalau misalkan masih bingung mau mulai dari mana persiapannya, teman-teman bisa mulai dari hal-hal kecil seperti join webinar Edifib Education yang kita laksanain tiap bulannya. Ataupun teman-teman juga bisa mulai dengan ikut kelas bahasa Inggrisnya dari Flip kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman aku mau izin share screen bentar ya, Kak Kintan ya, Boleh, boleh, untuk boleh banget. teman-teman yang mau daftar di Flip nih. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, di sini aku mau kasih info ke teman-teman kalau misalkan teman-teman yang udah join webinar kali ini, teman-teman bisa dapetin diskon khusus nih up to 10% ya. Nah, teman-teman syaratnya tinggal screenshot aja nih nanti kegiatan webinarnya kita. Nah, sekarang bisa di screenshot dulu. Nah, kita nanti bisa infoin ke kalian untuk kelas bahasa Inggrisnya mulai dari English for Scholarship ataupun Remote Scholarship dan itu pelaksanaannya bisa online ataupun offline. Jadi bebas ya teman-teman ya. Dan itu kalian bisa belajar dari basic sampai IELTS. Ataupun teman-teman mau ngambil program yang singkat, kayak gitu ya, mau ambil yang untuk mengisi kekosongan libur selama Ramadan itu juga boleh. Kita ada program khusus di English Ramadan. Itu pelaksanaannya cuma 1 sampai 3 pekan aja. Jadi cocok banget yang sama kalian masih bingung nih, kira-kira liburannya Ramadan mau diisi buat apa. Gitu. Terus ini, untuk skemanya gini ya teman-teman ya. Kalian bisa screenshot aja, terus nanti kirim ke adminnya, kirim. Terus habis itu maksimalnya di tanggal 9 Januari jam 9 malam. Gitu. Dan untuk periode terdekatnya kita ada di tanggal 10 sama 25 untuk offline di hari Selasa besok ya. Sama untuk online-nya kita di hari Senin besok di tanggal 9 sama tanggal 23 gitu. Jadi teman-teman bisa klaim diskonnya kalau misalkan mau daftar karena biaya bahasa Inggris di FIP itu juga cukup terjangkau ya teman-teman ya. Kita mulai dari 300.000 aja untuk kelas basic bahasa Inggrisnya. Kayak gitu. Jadi teman-teman boleh nanti langsung klaim aja diskonnya ataupun tanya-tanya dulu juga boleh kayak gitu. Jadi kalian bisa mulai persiapan bahasa Inggrisnya dulu sambil nanti ke depannya cari informasi seputar beasiswa gitu teman-teman. Oke, baik. Sudah nih. Oke, Kak Kintan. Mungkin sebelum kita tutup dari Kak Kintan ada closing statement ataupun pesan nggak nih buat teman-teman yang udah bergabung untuk persiapan daftar beasiswa LPDP ataupun beasiswa yang lain? Gimana nih? Oke, sekali lagi aku terima kasih ya sama Flip yang ngadain platform ini buat sharing. Dari aku untuk kalian semua di sini adalah bahwa LPDP ini menurut aku opsi yang baiknya dicoba kalau memang udah tahu gitu benefit dan kemudian juga udah tahu bahwa ini bisa menjadi jembatan kalian untuk hal yang lebih besar gitu atau menjadi batu loncatan buat kalian yang kayak bisa mencapai dan bermanfaat secara lebih meluas kayak gitu dan nggak apa nyesel sih menurut aku Kak, keterima atau nggak keterima LPDP-nya gitu karena dari situ kita belajar gitu dari proses kayak semisal sesimpel kita nulis essay pun kan kita berefleksi kan merefleksikan diri seperti apa gitu dan
kekurangan, kelebihan kita juga kan itu akan menjadi hal yang direnungkan. Jadi selama proses daftar LPDP ini adalah suatu bela- pembelajaran gitu dan kita belajar dari proses itu. Begitupun nanti ketika udah dapat LPDP itu akan belajar lebih banyak lagi karena kita kan mendapatkan mandat ya kayak with great responsibility power with great power kayak itu responsibility-nya juga semakin besar gitu. Jadi kita akan tumbuh gitu sih teman-teman. Nah, untuk kalian aku cuma mau eh, ini bilang sekali lagi tadi pesan yang aku sampaikan. Ini juga sebenarnya pesan yang aku sampaikan pas wawancara LPDP. LPDP kan biasanya di closing di akhir selalu nanya ada yang mau disampaikan gitu. Nah, di situ aku bilang ya terima kasih deh kakak. Kemudian aku bilang quotes-nya Bung Hatta gitu bahwa kita tidak bisa memilih bagaimana meninggal atau mati, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup kayak gitu. Jadi selagi kita masih ada kesempatan untuk ada di dunia ini dengan ibaratnya produktivitas sebagai pemuda gitu ya. Jadi ya optimalkan potensi yang udah Allah kasih gitu kepada kalian semua gitu. Pokoknya semangat apapun itu jalannya, semoga nanti memang jalan kebaikan gitu ya buat kita semua dan bisa bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Dari aku sekali lagi makasih ya Kak atas waktunya. Kak Kintan udah berkenan sharing bareng teman-teman dan juga bareng Flip ya. Padahal ini weekend-weekend ya, harusnya liburan ya. Sorry ya Kak yang mengganggu waktunya nih. Iya teman-teman, tadi aku salah nyebutin ya untuk di bulannya. Bulannya itu Februari ya teman-teman, jadi bisa berlaku teman-teman klaimnya itu maksimal sampai di hari Senin besok tanggal 9 kayak gitu. Jadi teman-teman yang masih join di Zoom boleh banget screenshot Zoom-nya, nanti hubungi aja di nomor yang tertera, aku udah tulis di kolom chat kayak gitu. Dan juga nanti akan aku share untuk recording Zoom-nya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa sambil rangkum ulang dan nanti PPT-nya dari Kak Kinta nanti aku izin share ke teman-teman gitu ya Kak ya. Boleh, boleh. Oke, baik. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu untuk kegiatan webinar kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah berkenan join, Kak Kinan juga sudah berkenan join. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dan juga sharing bareng lagi gitu ya, Kak ya. Oke, baik. Terima kasih Oke, teman-teman. Kita tutup dulu untuk kegiatan bye. webinarnya. Selamat pagi, selamat siang ya. Selamat, Oke. iya, selamat berakhir pekan teman-teman. Izin pamit ya. Iya, terima kasih. Aku izin end Zoom-nya ya, teman-teman ya.